Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya di channel Munzir Al-Hasani. Insyaallah kita akan membahas tentang sirah nabawi yang dimulai dengan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Saat Nabi Muhammad sampai di Madinah, beliau kemudian disambut orang-orang Madinah yang kita kenal dengan kaum Ansor. Di sana kemudian Nabi Muhammad banyak sahabat yang menawarkan kepada beliau untuk berdiam atau mukim meninggali tempat yang mereka sudah siapkan sebelumnya atau berkumpul di rumah sahabat. Namun Rasulullah kemudian tidak mengiyakan tawaran para sahabat, dan kemudian yang dilakukan Nabi adalah membangun masjid sebagai sentral pemerintahan di Madinah, di mana Madinah ini dikenal sebagai kota atau sebuah negara yang sebelumnya tidak pernah berdamai. Kita tahu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW ada dua suku yang selalu bertentangan, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus ini ada di antara mereka itu orang-orang Yahudi. Kemudian di Khazraj pun juga ada orang-orang Yahudi. Kalau Khazraj itu ada golongan Yahudi dari suku atau dari kabilah Bani Qainuqa, sedangkan dari Aus itu ada dua kabilah orang Yahudi, yaitu Bani Quraidah dan Bani Nadir. Tiga-tiganya ini karena ada di beberapa suku, yang satunya ada di suku Aus, kemudian satunya ada di suku Khazraj. Kemudian mereka, kita kenal orang-orang Yahudi biasanya selalu memercikan api untuk menyulut peperangan, sehingga terjadilah perang pada waktu itu disebut dengan perang Bu'ats. Perang Bu'ats ini terjadi sebelum mereka mendapati berita tentang orang yang paling jujur, orang yang paling bisa dikatakan bisa menghakimi, dan bisa dikatakan orang yang paling bisa dipercaya di Mekah. Sehingga ketika datangnya Nabi Muhammad ke Madinah, akhirnya mereka seakan-akan menemukan sosok pemimpin yang mereka harapkan sebelumnya. Karena pada waktu itu kota yang sebelumnya bernama Yasrib ini tidak menemukan sosok yang dijadikan figur dalam pemerintahan. Sempat sebelumnya orang-orang Madinah ini mau mengangkat seorang tokoh yang bisa dikatakan tokoh munafik ketika Rasulullah ada di Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena dia termasuk seorang tokoh yang ada di Madinah, kemudian dia sebenarnya mau diangkat sebagai pemimpin. Tetapi sebelum semua itu terjadi, mereka mendapati kabar bahwa di Mekah ada seorang yang begitu sangat bisa dipercaya, bisa memimpin, tetapi sama kaumnya tidak diterima di Mekah. Akhirnya mereka mendatangi Mekah, kemudian di situ mereka meminta Nabi Muhammad agar hijrah dan kemudian menjadi seorang pemimpin di Madinah. Disitulah kemudian Nabi Muhammad membangun masjid yang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Di situ kenapa Nabi Muhammad membangun masjid? Karena Nabi Muhammad tahu betul, dan barangkali ya pasti tentu adalah sebuah wahyu dari Allah, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad, apa yang menjadi perilaku Nabi Muhammad, itu adalah semuanya wahyu dari Allah. Dan di situ kemudian Nabi Muhammad membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Nabawi. Dan ketika pembangunan masjid, Nabi Muhammad pun juga ikut serta dalam pembangunan masjid, sehingga membuat kaum Ansor dan kaum Muhajirin termotivasi untuk menyelesaikan pembangunan masjid.
Karena mereka tahu bagaimana mungkin kami berhenti bekerja sedangkan Rasulullah pemimpin kami dengan tangan beliau yang mulia, kemudian keringat yang bercucuran, beliau juga ikut serta dalam pembangunan masjid. Sehingga kaum Ansor dan Yahudi termotivasi yang sangat kuat sehingga pembangunan masjid selesai. Dan disitulah kemudian Nabi Muhammad SAW setelah selesai pembangunan masjid, karena orang-orang muhajirin ini sahabat yang meninggalkan kampungnya, yang mana di kampungnya itu keluarganya ditinggalkan, bahkan harta bendanya mereka tinggalkan demi ikut kepada perjuangan Nabi Muhammad. Sehingga tentunya Nabi Muhammad mengetahui betul bahwa mereka dalam hijrah ke Madinah tidak memiliki apa-apa, dan kemudian keluarganya pun juga meninggalkan mereka. Disitulah kemudian Nabi Muhammad untuk memperkuat rasa solidaritas antara sahabat Ansor dan Muhajirin, akhirnya Nabi Muhammad melakukan sistem persaudaraan. Nabi Muhammad melakukan ukhuwah Islamiyah yang disebut persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Dan ini bukan hanya isapan jempol saja persaudaraan mereka, tidak hanya sekedar ungkapan untuk mempersaudarakan, tetapi dibuktikan dengan perilaku mereka, dengan pengorbanan mereka terhadap saudaranya. Salah satu contoh adalah Abdurrahman bin Auf yang disaudarakan dengan salah satu sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi dari golongan Ansor, sedangkan Abdurrahman bin Auf dari kaum Muhajirin. Saat mereka dipersaudarakan, kata Sa'ad bin Rabi, beliau mengatakan kepada saudaranya yaitu Abdurrahman bin Auf, "Wahai saudaraku, engkau sudah dipersaudarakan dengan saya oleh Nabi Muhammad, maka saya berikan separuh hartaku." Kebetulan Sa'ad bin Rabi ini adalah orang kaya di Madinah, kemudian menawarkan separuh hartanya untuk diambil oleh Abdurrahman bin Auf. Tidak cukup di situ, ternyata Sa'ad bin Rabi ini juga menawarkan untuk menikahi salah satu istrinya, karena Sa'ad bin Rabi ini memiliki 2 istri. Kata Sa'ad bin Rabi, "Wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, lihatlah istriku ini, 2 istri, yang mana yang engkau suka, yang mana yang cocok buat kamu, saya akan ceraikan dan nikahi setelah selesai iddah."